Semenjak kejadian di tempat pecel lele, hubungan Raya dan Z pelan-pelan membaik. Setiap siang, Raya dan Z selalu keluar bersama secara diam-diam untuk makan siang di tempat pecel lele yang sudah naik status menjadi tempat makan favorit mereka. Selain memang pecel lele di tempatnya itu enak, tidak adanya orang yang mengenali mereka di tempat itu menjadi salah satu alasan Raya untuk terus makan di tempat itu bersama Z. Sedangkan di malam harinya belum terlalu banyak perubahan. Z masih tidur di kandang hamster, sedangkan Raya tidur di tempat tidur utama. Ya, memang kadang-kadang si setan air masih sering muncul di tempat tidur Raya tanpa Raya sadari, tapi tetap saja sepanjang seranjang dalam mode puasa begitu bukannya melegakan sih, namun makin menguji keimanannya. Saat ini sudah 3 hari Raya jalan dengan Z secara diam-diam, baik dari keluarga ataupun rekan kerja Raya di perusahaan. Sejauh ini semua berjalan baik. Ansa sibuk bolak-balik keluar kota menjamu tamu dari Itali. Dennis tengah sibuk-sibuknya kuliah untuk menggapai masa depan impiannya. Sedangkan ayah dan ibu mertuanya, Raya, seperti biasa, mereka kadang ada di mansion, Z kadang tidak. Semua ini membuat keadaan terlalu damai untuk diceritakan. Hidup yang tanpa debaran-debaran umpatan, ibaratnya makan tanpa sambal setan, kurang greget. "Kenapa wajahmu cemberut begitu?" tanya Z kepada Raya saat mereka sedang berada di dalam kamar usai makan malam. "Z, bisakah kau menjadi tong sampahku untuk malam ini?" ucap Raya tiba-tiba sambil membaringkan kepalanya pas di samping kepala Z yang sedang numpang baring di ranjang Raya. "Tong sampah?" seru Z yang langsung menoleh kepada Raya yang sedang melihat lurus ke depan. "Iya, aku butuh tong sampah hidup saat ini. Tempat di mana aku bisa mencurahkan isi hatiku tanpa dia terbawa emosi ataupun ikut campur. Biasanya ibuku selalu menjadi tong sampahku, hanya saja beberapa hari ini aku menghubunginya, dia terlalu sibuk dengan ibumu, sehingga tidak ada lagi orang yang dapat aku jadikan tong sampah hidupku," terang Raya sambil menggoyang-goyangkan kakinya yang terjulur di tepi tempat tidur. Z tersenyum melihat ke arah istrinya itu. Awalnya Z kaget saat mendengar kata tong sampah. Dikiranya karena mulutnya yang seperti sampah, makanya Raya meminta dia untuk menjadi tong sampahnya. Rupanya Raya butuh dia untuk teman curhat, benar-benar istilah yang out of box. "Oke, aku siap menjadi tong sampahmu," ucap Z sambil memiringkan tubuhnya dan menyangganya dengan tangan kanannya. Kini Z dapat melihat Raya yang sedang berbaring telentang menatap ke depan. "Kau berjanji hanya akan menempatkan dirimu sebagai tong sampah aku, Z. Tong sampah itu tidak pernah mengolah sampah yang dimasukkan orang ke dalamnya, hanya menerima, lalu tidak lama sampah itu dibuang. Jadi dengarkan saja semua curahan hatiku, lalu jangan ikut campur dan buang," tukas Raya. "Baiklah Nyonya Zai dan Hardata, tong sampahmu ini sudah mengerti," jawab Z penuh penekanan. "Kau tahu kalau besok para desainer sudah mulai merancang desain untuk seleksi peragaan musim berikutnya?" ujar Raya lemah. "Tapi permasalahannya, aku belum menemukan ide baru apapun untuk itu. Sejak bergabung sebagai desainer di perusahaanmu, aku sudah membolak-balik semua katalog rancangan perusahaan kita, dan aku pun sudah mulai merancangnya beberapa desain. Hanya saja hasilnya rata-rata hampir sama dengan hasil yang sudah ada. Entah mengapa aku merasa ideku tidak berkembang," ucap Raya lemah. "Kau sudah berkonsultasi dengan Johan, desainer utama kita?" ujar Z menanggapi. Johan, pria itu sejak datang selalu melihat sinis kepada aku. Sepertinya dia pun sudah termakan isu yang beredar di perusahaan," tukas Raya. "Itulah mengapa aku mengatakan untuk mengumumkan hubungan kita agar tidak ada lagi yang berpikiran buruk tentangmu, Raya," timpal Z. "Lalu setelah itu apa? Sikap mereka akan berubah kepadaku dari tadinya julid menjadi menjilat, dari memburuk-burukku lalu berubah memujiku, membuatku senang dengan segala kata-kata manis dari mulut mereka. Tapi semua itu hanya palsu, fake, topeng yang mereka lakukan karena embel-embel Nyonya Hardata yang melekat kepada diriku," jawab Raya lugas. "Memang terdengar menyenangkan, tapi aku tidak suka dengan kepalsuan.
Sama halnya saat menjalin hubungan denganmu. Saat ini sih, aku ingin semuanya berlandaskan perasaan yang nyata, bukan karena rasa penyesalanmu belaka. Z menatap Raya yang saat ini juga menatapnya. Pandangan mata mereka terkunci. Raya merasa percakapan mereka sudah keluar dari topik semula, segera bangkit dan duduk di tepian tempat tidur. Sudah malam, kita akan bicara lagi besok, ucapnya tanpa menoleh kepada Z yang sudah duduk tepat di belakang Raya. Z memeluk erat bahu Raya sambil menyandarkan dagunya di bahu itu. Apakah cintaku belum juga dapat kau rasakan, Raya? Bisik Z tepat di telinga Raya. Raya terdiam. Aku tahu perjuanganku masih jauh untuk menggapai hatimu, Raya. Tapi aku bisa pastikan apa yang aku rasakan itu bukanlah rasa penyesalan tapi cinta, ucap Z sendu. Bukannya Z tidak bersyukur, Raya saat ini sudah berangsur-angsur menerimanya. Hanya saja Z merasa semuanya berjalan begitu lambat. 1 bulan tanpa menyentuh Raya membuat Z keliengan. Z mengendus leher Raya untuk menghirup wangi tubuh wanitanya itu. Ya Tuhan, apakah Z sedang memintaku untuk melayaninya? Batin Raya. Raya menghitung dalam hati, ini sudah hampir 1 minggu lebih, beberapa hari sejak terakhir Z menyentuhnya. Jangan-jangan Z yang tiba-tiba tidak bisa mengontrol dirinya itu pun mulai kebablasan. Yang tadinya hanya mengendus, kini mulai menciumi leher Raya. Raya tidak tahu harus bagaimana. Menolak Z, dia takut dosa. Menghabiskan malamnya bersama Z, dia belum merasa siap. Klek. Raya menelan salipannya. Seharusnya dia harus bisa mengatur jarak dengan pria ini sebelum hatinya mantap. Z yang tadinya bergerilnya di leher kanan Raya, kini sudah memperluas daerah serangannya ke leher kiri Raya. Raya meremas spray tempat tidur itu dengan jari-jarinya yang lentik. Raya, aku mohon izinkan aku. Ucapan Z terputus, namun karena Raya hanya diam, Z menghentikan tindakannya. Dia tidak ingin memaksa Raya untuk melakukannya. Saat Z menjauhkan wajahnya dari Raya, tiba-tiba Raya berbalik dan menahan tangannya Z. Z dapat merasakan tangan Raya yang menggenggam erat lengannya itu sangat dingin. Mata mereka pun kembali beradu pandang. Aku bersedia, ucapnya yang bahkan tidak sampai ke ujung kalimatnya karena Z telah langsung melumat bibirnya itu dengan lahap. Entah apa yang ada dalam pikiran Raya malam ini. Dia malah membalas ciuman itu tidak kalah panasnya dari Z. Cukup lama mereka berciuman dalam posisi itu hingga akhirnya Z mendorong pelan tubuh Raya hingga mendarat sempurna di tempat tidur. Nafas mereka yang mulai tidak beraturan merupakan bukti bahwa keinginan mereka yang sedang berpacu dengan adrenalin di dalam sana. Raya, aku menginginkanmu malam ini, ujar Z dengan deruan nafas yang menggebu. Dan tanpa menunggu jawaban dari Raya, Z kembali melumat bibir istrinya itu. Puasa sekian hari sungguh membuat Z menjadi lebih beringas, tapi tentu saja Z tetap melakukannya selembut mungkin kepada Raya. Tangan Z mulai bergeril meloloskan pakaian yang dipakai oleh Raya, menurunkan ciumannya ke tulang belikat wanita yang dicintainya itu, membuat Raya tanpa sadar mulai mendesah untuk setiap kali ciuman yang diberikan. Sebagai pemain ekspor, tidak sulit bagi Z untuk menanggalkan semua penghalangnya. Buktinya saja tidak sampai beberapa detik, kemudian Raya benar-benar tidak mengenakan apapun lagi. Z memandangi tubuh istrinya itu, kemudian mencium kedua mata Raya yang menatapnya sayu. Z tahu bahwa Raya telah hanyut dalam permainannya, tapi Z yang ingin membuat Raya lupa akan pedihnya malam pertama mereka yang tidak mereka lakukan di malam hari itu pun tidak ingin segera melepas landaskan rudalnya. Z pelan-pelan terus memberikan sentuhan-sentuhan agar Raya tahu nikmatnya bercinta. Tubuh Raya kali ini merespon bebas, seakan tidak ada lagi yang harus dia tahan. Jangan menatapku seperti itu. Raya menolehkan wajahnya, tidak berani menatap Z karena merasa sangat malu. Kenapa? Apa salah aku menatap tubuh istriku sendiri?
Tanya Zi sambil memain-mainkan jarinya menelusuri tubuh Raya. Melihat sang istri kembali diam, Zi kembali mengecup bibir Raya dengan perlahan dan semakin lama semakin menuntut hingga Raya membuka kembali mulutnya dan membiarkan Zi untuk studi tour di sana. Zi yang sudah kembali mendapatkan akses kembali melumut bibir Raya. Meski belum terbiasa dengan berciuman seperti yang Zi lakukan saat ini, Raya berusaha untuk mengimbangi permainan Zi. Raya tidak ingin dicap malaikat sebagai istri durhaka yang tidak ingin melayani suami. Zi tentu saja tidak akan diam sampai di sini. Tangannya pun mulai aksi magic touch-nya. Zi tersenyum mendengar Raya merespon aksinya. "Apa kau suka?" tanya Zi yang membuat wajah Raya menjadi semerah kepiting. Bisa-bisanya dia bertanya seperti itu di saat seperti ini, batin Raya yang memilih diam dan tidak menatap balik Zi. Zi tahu Raya pasti sangat menyukainya. Kini tangan Zi mulai memainkan area sensitif milik Raya, membuat Raya semakin lepas kontrol hingga tidak bisa menahan suaranya dan kembali menjerit dan mendesak kencang. Mendengar suara itu, Zi merasa sudah tidak bisa lagi menahan dirinya untuk segera bercinta dengan Raya, satu-satunya wanita yang membuatnya berdenyut atas bawah setiap harinya. Zi langsung berdiri dan melepaskan semua pakaian yang dipakainya, membuat dirinya sama polosnya dengan Raya yang sedari tadi tidak mengenakan satu helai penapung. Mata Raya terbelalak sebab kembali melihat rudal yang sama seperti waktu itu. Rasa takut karena rasa pedih yang sempat ia rasa tiba-tiba merasuki pikirannya lagi. Zi tentu saja menyadari ketakutan Raya dan berkata, "Aku berjanji, kini sudah tidak akan sesakit dan seperti yang sebelumnya. Percayakan kepadaku." Zi pun tidak mengulur waktu lagi, dia pun mulai ritual cocok tanamnya malam itu. Setelah berjam-jam lamanya mereka saling bergumul, baru mereka menghentikan setelah pelepasan yang entah untuk keberapa kalinya. Dengan napas terengah-engah, Zi mengusap wajah Raya yang penuh dengan cucuran keringat. Dia mengecup kembali kening dan mata istrinya sambil berkata, "Terima kasih sayang untuk malam yang indah ini." Raya bingung harus menjawab apa. Berbagai versi jawaban muncul dalam pikirannya, mulai dari "Terima kasih juga atas malam yang indah dan panas ini sih. Sama-sama, aku juga menikmatinya hingga bisa kita ulang kembali." Raya segera membuang semua ide bodoh itu. Pilihan terbaiknya jatuh dengan memberikan jawaban diam melalui tatapan mata penuh cinta kepada Zi. "Apa malam ini aku boleh tidur di sini dengan memelukmu seperti ini?" ujar Zi berbasa-basi. "Kalau aku bilang tidak, apa kau akan kembali ke sarang hamster?" Cicit Raya yang benar-benar tidak habis pikir dengan taktik tarik ulurnya Zi ini. Sudah sampai sejauh ini masih juga berbasa-basi seperti itu. Zi memperalat pelukannya seakan-akan dia takut Raya akan lepas dari pelukannya. "Apa kali ini kau juga akan memberikanku obat seperti waktu itu?" Tiba-tiba saja Raya teringat akan kejadian waktu Zi memintanya meminum sebutir pil. "Aku rasa aku akan kembali memberikan pil itu kepadamu," ucap Zi. Raya langsung berusaha melepaskan tangan Zi yang memeluknya. "Kau tidak berubah, Zi. Aku telah salah mengira dirimu adalah seorang Zi yang baru," ucapnya marah. Zi tersenyum sambil terus menahan Raya lebih kuat. "Tapi kau harus tetap meminum pil itu, Raya, karena kau tidak ingin punya anak dariku kan, Zi? Kau brengsek, Zi, brengsek," maki Raya yang hampir saja menangis. "Kau ini sungguh membuatku selalu merasa gemas." Zi membalikkan tubuh Raya hingga menghadap ke arahnya. "Mulutmu ini," ucap Zi sambil mencium mulut Raya. "Lalu kuping ini," lanjutnya sambil menggigit kuping Raya. "Selalu tidak mau membiarkanku menyelesaikan semua kalimatku," tukas Zi. Raya yang kadung kesal hanya bisa mengalihkan pandangannya dari Zi. "Kau harus meminum pil itu karena pil itu akan membuat tubuhmu lebih fit. Sebab itu adalah vitamin yang selalu aku minum untuk menjaga tubuhku tetap bugar," terang Zi sambil tersenyum. Raya menoleh kepada Zi. Vitamin?" ulangnya.
Zi mengangguk. Tapi waktu itu kau bilang kalau itu... Zi membuka mulut Raya dengan mulutnya. Maaf, aku telah berbohong kepadamu waktu itu. Sebab aku takut kau tidak bersedia mengandung anakku, jawab Zi sambil mengelus pipi Raya. Kau? Raya tiba-tiba menangis. Hei, kenapa kau menangis? Tanya Zi panik. Kau membuat salah paham kepadamu. Zi, ucap Raya. Terisak yang kini mulai mengenali diri Zi selebih dalam lagi. Kenapa kau tidak mengatakan saja kepadaku sejujurnya? Sebut Raya sambil menatap Zi dengan mata yang berkaca-kaca. Itu semua karena kita belum saling mengenali satu dengan yang lainnya. Kita hanya terus saling menduga apa isi hati dan pikiran satu dengan yang lainnya. Tapi kini, kita bahkan sudah menyelami lebih dalam, bahkan sudah sampai melakukan penyatuan penuh cinta seperti malam ini. Bisik Zi membuat gama semua bulu roma di tubuh Raya. Semoga kedepannya tidak ada lagi kata yang terucap dan tidak terucap yang membuat kita kembali menjadi saling salah paham, tukas Zi dengan sangat lembut. Apapun itu, kita harus saling percaya, karena apa yang terlihat tidak selalu seperti apa yang sebenarnya. Kau bersedia satu langkah bersamaku mulai sekarang, Raya? Tanya Zi kepada Raya. Raya pun mengangguk dan membenamkan wajahnya di dada bidang Zi. I love you, ujar Zi. I love you too, jawab Raya dalam hati. Meski belum terucap, tapi hati Raya sudah mulai mengakui ada cinta di dalam sana untuk seorang pria yang bernama Zaidan Ardata. Sedangkan Zi seperti biasanya selalu membesarkan hatinya. Saat Raya tidak membalas kata-kata cintanya, Raya bersedia menghabiskan malam panas dan tidur dalam pelukannya saja. Malam ini sudah 20-an hari lebih jarak dari target waktu 1 bulan yang Zi tetapkan pada dirinya sendiri untuk meraih Raya. Zi mencium pucuk kepala istrinya itu. Zi yakin pelan-pelan cinta sudah mulai tumbuh di hati Raya.